Halo, kami dari kelompok 1 mata kuliah Teknik Kendali Lingkungan ingin memberikan penjelasan mengenai komponen dasar Arduino dan juga simulasi pengukuran suhu menggunakan Arduino dengan Tinkercad. Adapun anggota kelompok kami ada Iman Nur Ijati, Nahda Kamil Ashifa, Yusya Mawali, dan Ahmad Narijani Hasbi. Komponen dasar dari Arduino diantaranya ada resistor, LED, kapasitor, dan breadboard. Yang pertama, resistor. Resistor merupakan komponen dasar elektronika yang sering dipakai untuk meresistansi atau batasan jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Resistor bersifat resistif yang terbuat dari bahan karbon. Dari hukum Ohms dilihat, kalau resistansi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melalui rangkaian, satuan resistansi pada resistor disebut ohm dilambangkan dengan simbol omega. Sebagai pembagi arus, jika sebuah resistor dipasang secara paralel, maka akan menjadi pembagi arus listrik. Yang kedua, light emitting diode atau lebih dikenal dengan nama lampu LED adalah lampu indikator yang memberikan tampilan visual dalam sebuah rangkaian elektronika. Contoh sederhananya, untuk menunjukkan adanya daya yang mengalir dalam suatu rangkaian. Lampu LED terbuat dari plastik mika dan dioda semikonduktor dapat menyala jika dialiri tegangan listrik rendah, yaitu sekitar 1,5 volt DC atau setara dengan aliran baterai pada senter. Lampu LED mempunyai bermacam-macam warna dan bentuk karena disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. Yang ketiga, kapasitor. Kapasitor ialah komponen dasar elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tidak tertentu. Kapasitor memiliki karakteristik meneruskan tegangan AC yang melalui dan menolak atau menahan tegangan DC. Kapasitor sering berfungsi untuk menekan bahkan menghilangkan noise dan membuat tegangan supply menjadi semakin stabil. Yang keempat, breadboard. Breadboard adalah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Salah satu keuntungan menggunakan breadboard adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Komponen tersebut juga masih bisa dirangkai kembali untuk membentuk rangkaian-rangkaian yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simulasi sederhana pengukuran suhu menggunakan sensor termometer pada Tinkercad menggunakan Arduino Uno dengan tambahan sensor temperatur atau temperatur sensor, LED, resistor, dan dashboard untuk pemasangan alat-alat. Temperatur sensor dipasang pada dashboard dan dihubungkan menggunakan kabel-kabel, yaitu pada kabel power pada plus dan kabel GND pada minus dashboard, sehingga dapat disalurkan power agar alat-alat dapat berfungsi dengan baik. Pada setiap warna atau pada setiap kabel diberi warna berbeda-beda agar diketahuinya untuk apa atau kegunaan apa kabel-kabel tersebut, seperti untuk 5 volt power ditandai oleh warna kuning dan kabel untuk GND yaitu ditandai oleh warna hitam. Pada termometer dihubungkan pada power dan GND. Adapun pada input juga dimasukkan pada analog in pada A0. Adapun pada
kabel analog in diberi warna merah untuk diketahui perbedaan setiap kabelnya. Selanjutnya, lampu LED dipasang pada dashboard untuk dihubungkan setiap data ke LED yang digunakan. Adapun pada simulasi kali ini digunakan 5 LED untuk diketahui perbedaan-perbedaan pada setiap suhunya, yaitu pada suhu di bawah 20 derajat, lalu di antara 20 hingga 22 derajat, lalu di antara 22 hingga 25 derajat, lalu selanjutnya pada LED kuning yaitu 25 derajat hingga 27 derajat, lalu di atas 27 derajat itu ditandai dengan LED merah pada pojok kanan. Adapun alasan penggunaan 5 LED yaitu dikarenakan perbedaan atau karakteristik daerah tropis terbagi beberapa kenyamanan simal, yaitu pada saat 20 hingga 22 derajat yaitu sejuk aman ditandai pada LED biru. Adapun pada 22 hingga 25 derajat yaitu nyaman optimal ditandai pada LED hijau. Adapun LED kuning menandakan hangat nyaman yaitu pada 25 derajat hingga 27 derajat Celcius, yang mana LED dihubungkan pada setiap digital pin untuk ditransfernya data atau pembacaan dari temperatur sensor ke LED masing-masing. Selanjutnya, setiap LED saling dihubungkan untuk disalurkan power pada JND yang akan disambungkan lewat analog atau disambungkan pada dashboard yang telah disediakan. Selanjutnya, pada simulasi kali ini dapat diatur dengan cara pembuatan variabel yaitu temperatur agar diketahuinya dan disetting menyesuaikan yang diinginkan. Temperatur diatur untuk dapat dibaca yaitu sekitar minus 40 derajat Celcius hingga 125 derajat Celcius yang bisa dicek lewat serial monitor dengan dilakukan start simulation dan telah di-set pada inputnya akan di-setel bahwasanya dibaca yaitu minus 40 hingga 125 derajat Celcius.
Selanjutnya dapat diberikan beberapa kontrol atau perintah apabila dilakukannya sesuatu atau terjadinya suatu suhu pada suatu saat, yang mana dilakukannya pada saat kurang dari 20 derajat akan diketahuinya bahwasanya LED merah pojok kiri akan menyala, dikarenakan pada saat LED merah dinyalakan bahwasanya temperatur harus diatur menjadi temperatur yang sesuai untuk kenyamanan termal pada suatu kondisi atau pada suatu ruangan, yang mana kenyamanan untuk manusia yaitu sekitar 20 hingga 27 derajat. Adapun optimalnya yaitu 22 derajat hingga 27 derajat Celcius. Adapun dilakukan set pada pin yaitu 54321, yang mana sesuai dengan digital pin, yaitu apabila kurang dari 20 derajat maka pin 5 akan diatur high, dan diatur juga pada beberapa komponen-komponen atau selanjutnya, yang mana ketika derajatnya lebih dari 20 hingga 22 derajat maka LED warna biru akan berubah atau akan menyala, dan seterusnya. Setelah dilakukannya beberapa kontrol pada sistem, maka dapat dilakukan start simulation, yang mana diketahuinya pada setiap beberapa temperatur akan menyala atau LED akan menyala sesuai dengan perintah yang diberikan, seperti pada video kali ini. Nah, segitu aja video dari kami. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya.